بسم الله الرحمن الرحيم. Ada 8 kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang dikutip oleh Syekh Tohan ya. Walaupun bisa jadi ada yang lebih dari itu. Baik, sekarang kita baca nih. Siapa pengarangnya dan bagaimana gambaran umum dari kitab-kitab ini ya. Yang pertama adalah At-Tarikh Al-Kabir. Karya Imam Bukhari. Imam Muhammad ibn Ismail ya Al-Bukhari. Wa huwa amun lirruwati thiqat wa du'afa. Dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir ini Imam Bukhari menyebutkan rawi-rawi hadis ya dan nyampur ya secara umum apakah rawi yang thiqat ataupun rawi yang du'afa. Kemudian Al-Jarh wa Ta'dil ini yang tadi dikutip oleh Syekh Tohan yang menyebutkan ada 4 marotib Al-Jarh wa Ta'dil ya. Libni Abi Hatim ya. Kadzalika huwa amun lirruwati thiqat wa du'afa wa yushbihul kitab alladzi qablah. Jadi mirip seperti kitab Imam Bukhari ya, menyebutkan secara umum rawi-rawi yang thiqat ataupun yang du'afa. Kemudian yang ketiga thiqat. Nah, ini jelas dari namanya saja berarti secara khusus khosun bi thiqat ya, menjelaskan rawi-rawi yang thiqat saja, rawi-rawi yang diterima hadisnya yang taju ya, karya Imam Ibnu Hibban. Kemudian ada Al-Kamil fid Du'afa. Nah, juga jelas dari nama judul kitabnya, karya Imam Ibnu Adi, wa huwa khasun bi tarajumid du'afa ya kama huwa dhahiru min ismih. Ya, jadi khusus hanya untuk rawi-rawi yang dianggap dhaif, yang lemah ya. Kemudian Al-Kamal fi Asma'ir Rijal li Abdul Ghani Al-Maqdisi ya. Nah, ini kitab yang am fi thiqat wa du'afa. Illa annahu khasun bi rijalil kutubis sittah. Nah, Imam Ibn Abdul Ghani Al-Maqdisi ini kalau nggak salah juga pengarang kitab Umdatul Ahkam ya, yang yang mengumpulkan hadis-hadis ahkam dari kitab Sahih Bukhari ya. Nah, ini di dalamnya menyebutkan para rawi yang thiqat dan du'afa, tetapi hanya diambil dari kitab Kutubus Sittah. Nah, Kutubus Sittah ini kitab apa saja, Ikhwah? Aduh, Hmm? lupa lagi. Apa? Kutubus Sittah ini kitab apa saja? Ah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terus? Sunan Abi Dawud, Hmm? Sudah Daud 3, 4, Sunan At-Tirmidzi, Mizi 5, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Nasai dan Ibnu Majah atau Hasan ya. Jadi keenam kitab hadis ini yang disebut dengan Kutubus Sittah, rawi-rawinya dinilai ya diberikan penilaian jara dan ta'dil oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Ya. Baik. Kemudian yang keenam Mizanul I'tidal karya Imam Syamsuddin Az-Zahabi ya. Nah, ini kitabun khasun bid du'afa'i wal matrukin. Jadi kitab Mizanul I'tidal ini secara khusus untuk para rawi yang dikenal dhaif dan matruk ya. Ai kullu man juriha wa illam yuqbal al jarhu fihi. Yaitu setiap orang atau setiap rawi yang dinilai lemah oleh Imam Az-Zahabi wa illam yuqbal walaupun tidak semuanya itu bisa diterima karena ini ijtihad dari Zahabi. Artinya Imam Az-Zahabi menilainya lemah, tapi bukan berarti kemudian penilaian beliau itu suatu yang mujma ya, sesuatu yang disepakati karena bisa saja oleh ulama lain dinilai adil ya. Tapi intinya ini penilaian Imam Az-Zahabi terhadap rawi-rawi yang menurut beliau adalah lemah, dikumpulkan dalam kitab Mizanul I'tidal. Baik, kemudian Tahdzibut Tahdzib. Nah, ini yang paling masyhur, ini yang masyhur sekali ya, ikhwah ya. Masyhur sekali karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, wa yu'addu min tahdzibat kitab Tahdzibil Kamal fi Asma'ir Rijal wa mukhtasaratihi. Nah, ini kitab yang merupakan mukhtasar ya dari kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal karya Imam Al-Mizzi. Jadi Imam Ibnu Hajar ini meringkas dari kitab Tahdzibul Kamal karya Imam Al-Mizzi ya. Kemudian yang terakhir yang kedelapan, mukhtasar dari kitab Tahdzibut Tahdzib ya. Mukhtasar dari kitab Tahdzibut Tahdzib yaitu kitab Taqribut Tahdzib. Taqribut Tahdzib juga dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya wa huwa ikhtisali kitab Tahdzibut Tahdzib lil muallif nafsihi. Jadi Imam Ibnu Hajar ini punya 2 kitab atau bisa dikatakan kitab Tahdzibul Kamal karya Imam Al-Mizzi diringkas oleh Imam Ibnu Hajar menjadi Taqribut Tahdzib, lalu diringkas lagi oleh Imam Ibnu Hajar menjadi Taqribut Tahdzib ya. Jadi ringkasan dari kitab sebelum-sebelumnya. Nah, inilah ya ikhwah ya, 8 kitab dari kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Nanti coba akan saya cari PDF-nya, akan saya cari PDF-nya nanti kita masukkan di dalam satu folder Google Drive ya. Mudah-mudahan nanti bisa di-share di grup kalau kalian ingin melihat ke-8 kitab ini
secara langsung, paling tidak minimal tabarukan lah. Minimal tabarukan ya, atau kalau misalnya kalian punya kecenderungan untuk menilai mentakrid ya suatu hadis, bukan hanya untuk menyebutkan ini hadisnya datang dari kita apa, tapi juga untuk bisa menilai ini hadisnya sahih atau dhaif, tentunya ya dengan kita tetap tawadhu ya, bahwa penilaian sahih dhaif ini juga ada ulama-ulama besar juga yang mungkin lebih berkualitas daripada kita. Tapi kalau ingin mencoba ya bagaimana kita menilai suatu ulama ini atau menilai suatu rawi menurut si fulan ini dia adil atau tidak misalnya, nah itu silakan merujuk kitab-kitab ini. Bahkan ada beberapa aplikasi di Maktabah Syamilah ya, atau beberapa apa namanya kitab-kitab di Maktabah Syamilah itu yang memudahkan kita juga untuk mengetahui kualitas seorang rawi. Ya, tinggal sebutkan namanya dengan nama bapaknya, masukkan nanti di situ langsung bisa kita searching di kitab Mizan I'tidal, di kitab apa namanya Athiqat atau Al-Kamil fi Du'afa, itu ada di Maktabah Syamilah itu ada. Atau nanti coba kita atau kita tutup nih ikhwah ya. Kita tutup dengan mengambil satu contoh di Maktabah Syamilah. Ada di antara kalian yang sudah biasa pakai Maktabah Syamilah ya ikhwah? Hmm? Belum. Hah? Sama Ustaz. Atau ada yang tidak punya aplikasi Maktabah Syamilah di laptopnya atau di komputernya? Nah, ini kalau nggak ada ya aib ya. Kalau nggak ada aib bagi seorang thalibul ilmi. Tep, sebelum kita tutup ya, sebelum kita tutup, sebelum masih ada sekitar berapa menit lagi nih? 5 menit lagi atau 10 menit lagi? Saya ingin coba kita apa menggunakan Maktabah Syamilah untuk menilai seorang rawi itu sahih atau rawinya itu dhaif atau tidak dari Maktabah Syamilah. Sudah terlihat ya, kok? Hmm? Maktabah Syamilah sudah terlihat? Sudah. Sudah Ustaz. Coba kita ambil satu kitab hadis. Kita ambil satu kitab hadis, jangan bukan dari Sahih Bukhari Muslim ya. Kita ambil misalnya dari kitab Sunan saja. Misalnya kita ambil dari kitab Sunan Tirmizi. Ini caranya nih ya. Misalnya kita ambil dari kitab Sunan At-Tirmizi. Nah, ini kitab Sunan At-Tirmizi. Nah, lalu kita ambil satu hadis misalnya ya. Kita ambil satu hadis di Abwabus Safar aja. Kita cari di Abwabus Safar. Misalnya Maja'a Fikam Tuqsaru Sholah. Nah, ini ya. Nah, ini rawinya nih. Kita ambil lihat rawinya ya, ikhwah. Kita lihat rawinya di sini siapa nih? Haddatsana Ahmad ibn Mani'. Qala haddatsana Husyaim. Qala akhbarana Yahya ibn Abi Ishaq al-Hadrami. Nah, kita ambil aja yang panjang ini ya. Yahya bin Abi Ishaq al-Hadrami. Nah, kita lihat ini. Sebenarnya Yahya bin Ishaq al-Hadrami ini bagaimana penilaian ulama terhadap dirinya. Nah, kalian copy ini, namanya kalian copy ya. Ctrl C. Masukkan di sini, ikhwah. Masukkan di sini nih. Tarjamah. Ada kelihatan nggak tarjamah di sini? Ada gambar kayak pos ini, kayak surat ini. Kalian klik di sini tarjamah, ya. Nah, tadi saya langsung nih, langsung muncul ya, tanpa saya copy di sini langsung muncul. Ya. Tadi siapa? Yahya bin Ishaq tadi Al-Hadrami kan? Nah, ini Yahya bin Ishaq. Nah, dimasukkan di sini Yahya bin Ishaq Al-Hadrami. Nah, setelah kalian masukkan namanya Yahya bin Ishaq Al-Hadrami, nah di sini langsung bisa ketahuan ini ya. Pertama nih ada Ruwat Tahdzib. Ruwat Tahdzib. Berarti tadi Tahdzib itu karya siapa? Masih ingat nggak karya siapa? Ya, Ya. Ya, siapa? Ibnu Hajar. Nah ini, rutbatuhu inda Ibni Hajar apa? Tuh. Soduk. anu, Berarti duduk. berarti Yahya bin Abi Ishaq Al-Hadrami ini ya, dia termasuk rawi adil atau rawi majruh? Adil. Rawi adil. Tingkatan keberapa? Masih ingat nggak? Di antara 6 tingkatan maratibul ta'dil. 4. 3. 3 atau 4? 3. Hah? 3 ya? Kalimat soduk. 3 ya? Nah, tapi termasuk otomatis otomatis sahih atau ada kemungkinan dhaif? Kemungkinan doi. Sahih. Nah, makanya harus diapain?
agar dinilai sahih harus diapain? Hadis ini. Hmm? Harus diikhtibar dengan dibenturkan terhadap hadis-hadis yang diriwayati oleh para thiqat. Kalau muwafaqatus thiqat berarti dia sahih. Tapi kalau dia mukhalafatus thiqat maka dia hadis dhaif, ya. Jadi termasuk tingkatan takdil yang harus diikhtibar. Ikhtibar itu artinya dia harus apa dikaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh atau jalur lain yang diriwayatkan oleh para thiqat, ya. Nah, ini bukan hanya penilaian Imam bin Hajar ya, ada juga ini Mausu'ah Aqwalil Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Yahya bin Ishaq Al-Hadrami nih ya. Apa kata Imam Ahmad? Qultu li Abi fa Yahya ibn Abi Ishaq. Ah, apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Qala fi hadithihi nakaroh. Ya. Hadisnya termasuk hadis yang apa? Nakaroh itu. Hah? Benci. Sahih? Nakaroh. Dibenci. Dibenci. Hadis mungkar. Fihi manakir. Nakaroh itu sama seperti fihi manakir. Kultu fa'ayu ma'ahabbu ilaika Abdul Aziz au Yahya. Jadi kata anaknya Imam Ahmad ya, mana yang paling kau nilai positif? Abdul Aziz atau Yahya? Qala Abdul Aziz awsaq hadisan min Yahya. Ya Abdul Aziz min thiqat, Yahya fi hadithihi ya ba'di dhaif. Ya ba'di dhaif. Nah, ini kata Imam Ahmad bin Hambal yang dikutip oleh anaknya Abdullah. Nah, ini juga ada kitab lain, Masyahir Ulamil Amsor, ya, Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, ya, ini karya siapa tadi? Karya Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, At-Tabaqat Al-Kubra. Ini kitab-kitab ini, ikhwah. Ini kitab-kitab apa namanya? Kitab-kitab Al-Jar wa Ta'dil, ya. At-Tarikh Al-Kabir lil Imami Al-Bukhari, ya. Nah, ini Yahya ibn Abi Isa al-Hadrami Sami'a Anasan wa Sulaiman al-Aghar ya nasabahu Hushaim wa ammu Yaqub ibn Isa al-Hadrami al-Basri yuqalu maulahum rawa anhu Syu'bah wa Sufyan. Nah, ini tidak disebutkan penilaiannya ya. Karena Imam Al-Bukhari tidak atau menggabungkan semuanya yang thiqat ataupun yang du'afa di dalam kitabnya Tarikh Al-Kabir atau Tarikh Islam karya Imam Az-Zahabi ya atau Ikmal Tahdzibul Kamal At-Takmil fil Jarh wa Ta'dil, Tuhfatul Labib. Nah, ini kitab-kitab biografi yang masuk kategori kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Nah, jadi kalian kalau ingin menilai seorang rawi mudah aja nih. Tadi lihat apa di sini? Nih yang kalimat tarjamah ini ya. Yang ada kata tarjamah di Maktabah Syamilah. Nanti silakan Sini doang. kalian coba tes-tes aja di dalam Maktabah Syamilah ya. Kitab-kitab hadis yang atau coba satu lagi terakhir nih ya. Kita lihat nanti dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari ya. Kitab Adabul Mufrad misalnya kita ambil bab ukukul walidain, bab tentang ukukul walidain. Nah, ini kita ambil misalnya haddatsana Musaddad, qala haddatsana Bishr ibn Al-Fadl. Nah, ini kita ambil nih, Bishr ibn Al-Fadl. Ini langsung copy aja kalau kita buka di sini ya, ikhwah, atau kita nggak usah copy ya, kita copy lah ini. Kita bold, kita apa? Klik langsung lihat tarjamahnya, maka otomatis nanti langsung diarahkan siapa itu Bishr ibn Al-Fadl Al-Bajali. Nih ada di kitab Mizan I'tidal, At-Tari Al-Kabir, Lisanul Mizan, Diwanud Du'afa ya, Tuhfatul Labib. Nah, ini penilaiannya dhaif ini ya, karena kitab Mizan I'tidal tadi karya Imam Zahabi mengumpulkan hadis-hadis yang dinilai lemah ya. Ini ada penilaian majhul oleh Al-Azdi ya. Nah, ini cara bagaimana kita memanfaatkan Maktabah Syamilah untuk bisa apa? Bisa ini, bisa melakukan jarah wa ta'dil atau bukan melakukan jarah wa ta'dil ya, lebih tepatnya bisa mengetahui bagaimana jarah wa ta'dil dari para ulama hadis terhadap rawi-rawi hadis.